PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah suatu pembangkit listrik dengan media kerja air. Secara umum, PLTA adalah sebuah mesin konversi energi yang terdiri dari bendungan, reservoir, penstock, turbin, rooftop powerhouse, dan electricity terminal. PLTA umumnya terletak di daerah berbukit di mana bendungan dapat dibangun dengan mudah, sehingga akan menghasilkan reservoir air yang besar. Kepala air atau sumber sungai dibuat dengan membangun sebuah bendungan di atas danau atau sungai yang kemudian dari bendungan tersebut air akan dialirkan ke turbin air. Yang pertama ada reservoir. Reservoir berfungsi untuk menyimpan air dan memasok ke turbin air. Reservoir dapat berupa danau alami yang ada di daerah perbukitan atau dapat dibuat secara artifisial dengan membangun sebuah bendungan. Reservoir juga digunakan untuk pengendalian banjir, irigasi, industri, dan budidaya. Lalu yang kedua ada bendungan. Bendungan merupakan penghalang yang dibangun melintasi badan air untuk membatasi aliran air yang mengalir secara alami dan berfungsi untuk menaikkan permukaan air di waduk. Lalu yang ketiga ada spillway. Spillway berguna untuk memberikan stabilitas pada reservoir serta mengurangi ketinggian air pada saat banjir. Karena curah hujan yang tinggi di daerah tangkapan air, ketinggian air bisa saja dapat melebihi kapasitas penyimpanan air di waduk sehingga berpotensi mengganggu stabilitas reservoir. Kemudian yang keempat ada forebay. Forebay merupakan tempat untuk menyimpan air sementara sebelum dialirkan ke turbin air. Forebay juga berfungsi untuk menyimpan kelebihan air pada saat musim hujan dan memasoknya selama musim kemarau. Forebay dibangun ketika pembangkit listrik tenaga air terletak jauh dari reservoir. Kemudian yang kelima ada tail race. Air yang tersisa di PLTA setelah terjadi pembangkitan listrik oleh turbin air dibawa pergi dari daerah tersebut melalui saluran yang disebut tail race. Tail race terletak di belakang bendungan pada tingkat yang lebih rendah dari reservoir. Yang keenam ada surge tank. Surge tank berfungsi untuk mengurangi lonjakan tekanan di saluran. Yang ketujuh ada penstock atau yang biasa disebut dengan pipa pesat. Penstock merupakan saluran yang dapat terbuka atau tertutup yang berguna untuk menyalurkan air ke turbin. Yang kedelapan ada intake air. Intake air termasuk struktur yang berfungsi untuk mengumpulkan air yang disimpan di reservoir atau forebay lalu menyalurkan ke turbin melalui penstock. Yang kesembilan adalah pintu air. Pintu air adalah gerbang yang dipasang pada ujung-ujung penstock yang dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan air. Pintu air umumnya tetap terbuka di musim kemarau untuk memungkinkan air lewat melewati penstock. Tetapi di musim hujan mereka sedikit ditutup untuk menghindari banjir. Yang ke-10, draft tube. Draft tube adalah saluran yang dihubungkan dari runner turbin ke tail race. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar tekanan air diubah menjadi energi listrik oleh turbin hidrolik. Air yang dibuang di ujung ini dibiarkan dengan tekanan yang lebih kecil dari tekanan di atmosfer pada pintu keluar turbin. Hal ini mengakibatkan air balik dari tail race ke turbin. Untuk mencegah hal tersebut, draft tube ini digunakan untuk meningkatkan tekanan air di atas tekanan atmosfer sehingga mencegah air mengalir balik. Yang ke-11, turbin air. Turbin air ini digunakan untuk mengubah energi potensial dan energi kinetik menjadi energi mekanik. Turbin air pada PLTA terbagi menjadi dua, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Turbin impuls terdiri dari roda yang dipasang di tengah atau runner dengan ember atau blade atau yang sering disebut dengan baling-baling. Turbin impuls cocok digunakan di permukaan air yang tinggi dengan jumlah air yang rendah. Lalu turbin reaksi. Turbin reaksi ini mengubah energi air menjadi energi mekanik menggunakan tekanan dan gaya dari air yang mengalir. Turbin reaksi cocok digunakan untuk permukaan air yang rendah dengan jumlah air yang tinggi. Lalu yang ke-12, generator listrik. Generator listrik yang digunakan pada PLTA ini digunakan untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Cara kerja generator didasarkan pada prinsip hukum Faraday yang menyatakan bahwa tegangan induksi dalam rangkaian listrik berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnet dalam rangkaian. Lalu yang ke-13, trafo. Trafo berfungsi untuk mengubah tegangan listrik yang dihasilkan PLTA agar sesuai dengan listrik yang biasa digunakan pada rumah-rumah atau industri. Lalu yang ke-14, gardu listrik. Gardu listrik ini bertanggung jawab untuk mengendalikan berbagai pintu masuk dan keluar di area peralatan jika terjadi perbaikan atau penggantian alat. Lalu yang terakhir, jalur transmisi listrik.
Jalur transmisi listrik ini digunakan untuk mengalirkan listrik ke area yang dibutuhkan seperti perumahan atau industri. Lalu selanjutnya, prinsip kerja PLTA. Prinsip kerja PLTA ini adalah dengan mengubah energi potensial dan energi kinetik menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin. Air yang disimpan di reservoir atau forebay di belakang bendungan dialirkan melalui penstock dan mengenai baling-baling turbin yang sehingga baling-baling turbin ini berputar. Lalu energi mekanik turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian listrik yang dihasilkan oleh generator disesuaikan oleh trafo agar sesuai dengan kebutuhan pada rumah atau industri. Kemudian listrik yang sudah disesuaikan ini disuplai untuk keperluan rumah tangga atau industri melalui jalur transmisi listrik. Sebelum kita berlanjut ke submateri berikutnya, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara kerja generator. Jadi, turbin hidrolik akan mengubah energi air yang mengalir menjadi energi mekanik, di mana turbin yang terhubung dengan generator akan digerakkan sehingga generator hidroelektrik akan mengubah energi mekanik ini menjadi energi listrik. Pengoperasian generator ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditemukan oleh Faraday. Faraday menemukan bahwa ketika sebuah magnet dipindahkan melewati sebuah konduktor, maka listrik akan mengalir. Pada generator besar, elektromagnet dibuat dengan mengalirkan arus arah melalui loop kumparan kawat di sekitar tumpukan laminasi baja magnetik yang disebut sebagai kutub medan, dan dipasang pada perimeter rotor. Rotor yang terpasang ke poros turbin ini akan mulai berputar pada kecepatan tetap. Ketika rotor berputar, maka kutub medan atau elektromagnet akan bergerak melewati konduktor yang terpasang di stator, hingga akhirnya akan tercipta aliran listrik dan tegangan pada terminal keluaran generator. Materi selanjutnya yaitu potensi tenaga air untuk PLTA. Dalam PLTA, potensi air dikonversikan menjadi tenaga listrik. Mula-mula, potensi tenaga air akan dikonverso menjadi tenaga mekanik untuk memutar turbin. Kemudian, turbin akan memutar generator yang dapat menghasilkan listrik. Adapun persamaan atas daya yang dibangkitkan generator yang diputar oleh turbin air adalah P sama dengan K dikali eta dikali H dikali Q, di mana P adalah daya, H adalah tinggi air terjun, Q adalah debit air, eta adalah efisiensi turbin bersama generator, dan K adalah konstanta. Submateri berikutnya yaitu submateri kelima, kelebihan dan juga kekurangan dari PLTA. Kelebihan dari PLTA adalah salah satu pembangkit listrik yang lebih handal. Biaya operasinya rendah, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mulai beroperasi, kapasitas tingkat produksi yang tinggi, biaya bahan bakar nol, bebas polusi, dan merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang digunakan sebagai pengendali banjir dan juga irigasi. Untuk kekurangan dari PLTA, yaitu biaya modal yang tinggi, dibutuhkannya ketersediaan air untuk beroperasi, PLTA harus dibangun di daerah perbukitan, dan dibutuhkannya pengontrolan agar peralatan mesin terhindar dari korosi. Submateri terakhir yaitu adalah contoh-contoh dari PLTA. Yang pertama itu adalah PLTA Cirata atau unit pembangkitan Cirata yang terdapat di Desa Cadasari, Purwakarta, Jawa Barat. Lalu di foto kedua adalah PLTA Riam Kanan yang terdapat di Banjar, Kalimantan Selatan. Di foto ketiga adalah PLTA Musi yang terdapat di hulu Sungai Musi, Bengkulu, dan foto terakhir adalah PLTA Maninjau yang terdapat di Sumatera Barat. Sebuah PLTA mempunyai debit air penggerak turbin sebesar 14 m3 per detik dengan tinggi terjun 125 meter. Apabila efisiensi turbin bersama generator adalah 95%, hitunglah besar potensi daya yang akan dibangkitkan generator tersebut. Dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, kita akan menghitung daya yang akan dibangkitkan generator dengan rumus P sama dengan K dikali eta dikali H dikali Q dengan koefisien 9,8, eta 0,95, H 125 meter, dan Q 14. Maka jawabannya adalah 16.292,5 kW. Contoh soal 2. Alat yang digunakan untuk mengubah energi yang diterima dari gerakan air menjadi energi listrik pada PLTA adalah A. Induktor, B. Generator, C. Turbin, D. Konduktor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di bagian-bagian PLTA tadi, generator listrik pada PLTA berfungsi untuk mengubah energi mekanik turbin air menjadi energi listrik. Jadi, jawabannya adalah B. Generator.
Setelah melihat contoh soal yang sudah dijelaskan oleh Patricia dan Zafira, kali ini saya akan memberikan kuis berupa 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara PLTA mengubah air menjadi energi listrik? Pertanyaan yang kedua, suatu air terjun dengan ketinggian 10 meter mengalirkan air dengan debit 20 meter per detik. Berapa daya yang dapat dibangkitkan oleh air terjun tersebut jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik?